Beberapa waktu lalu, terjadi ketegangan antara pemerintah sipil dan militer di Myanmar. Militer Myanmar yang kuat melakukan kudeta terhadap pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis. Ia lantas ditahan bersama dengan para pemimpin politik lainnya, termasuk pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD yang memerintah Myanmar. Pada pemilu yang dihelat November 2020, NLD memenangkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan, tetapi militer beranggapan ada kecurangan dalam pemungutan suara tersebut. Negara yang juga dikenal dengan sebutan Burma ini diperintah oleh junta militer hingga 2011. Suu Kyi sendiri menghabiskan bertahun-tahun dalam tahanan rumah selama junta militer menguasai rezim. Jadi, sebenarnya siapakah Aung San Suu Kyi? Aung San Suu Kyi saat ini berusia 75 tahun. Dia adalah putri pahlawan kemerdekaan Myanmar, Jenderal Aung San. Ayahnya dibunuh ketika Suu Kyi belum genap 2 tahun. Tepat sebelum Myanmar memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Inggris di 1948. Suu Kyi pernah dianggap sebagai suar untuk hak asasi manusia, seorang aktivis berprinsip yang menyerahkan kebebasannya guna menantang jenderal militer kejam yang memerintah Myanmar selama beberapa dekade. Pada 1991, ia dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian saat masih dalam tahanan rumah dan dieluk-elukan sebagai contoh luar biasa dari kekuatan yang tak berdaya. Suu Kyi menghabiskan hampir 15 tahun dalam tahanan antara 1989 hingga 2010. Pada November 2015, dia memimpin Liga Nasional untuk Demokrasi, meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum pertama Myanmar yang diperebutkan secara terbuka selama 25 tahun. Konstitusi Myanmar melarang dia menjadi presiden karena dia memiliki anak yang merupakan warga negara asing. Akan tetapi, Suu Kyi secara luas dipandang sebagai pemimpin de facto. Namun, sejak menjadi penasihat negara Myanmar, kepemimpinannya ternodai rapor merah akibat kekerasan minoritas Muslim Rohingya di negara itu. Tak heran jika pengungsi Rohingya di Bangladesh mengutuk kudeta militer di Myanmar, tetapi mengatakan mereka tidak merasa menyesal atas pencopotan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dari kekuasaan. Pada 2017, ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh karena tindakan keras militer yang dipicu oleh serangan mematikan di kantor polisi di negara bagian Rakhine. Mantan pendukung internasional Suu Kyi menuduhnya tidak melakukan apapun untuk menghentikan pemerkosaan, pembunuhan, dan kemungkinan genosida dengan menolak untuk mengutuk militer yang masih kuat atau mengakui laporan kekejaman. Beberapa orang mulanya berpendapat dia adalah seorang politikus pragmatis, mencoba untuk memerintah negara multietnis dengan sejarah yang kompleks. Namun, pembelaan pribadinya atas tindakan tentara di sidang Mahkamah Internasional pada 2019 di Den Haag dipandang sebagai titik balik baru yang melenyapkan sedikit yang tersisa dari reputasi internasionalnya. Di dalam negeri bagaimanapun, Nyonya, begitu Suu Kyi dikenal, tetap sangat populer di antara mayoritas Buddha yang memiliki sedikit simpati untuk Rohingya.